Assalamualaikum kaum mageran, balik lagi bersama Den di Mari. Gimana kabarnya? Sehat? Pada kali ini Den akan merekap sebuah film yang berjudul The Equalizer. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja ke alur ceritanya. Namun sebelum itu, mari siapkan posisi magernya dan kita putar intronya. Film dibuka dengan seorang pria yang bernama Robert Michael. Ia sendiri bekerja di sebuah swalayan yang menjual segala macam peralatan rumah tangga. Saat jam makan siang, ia menemui teman kerjanya yang bernama Ralphie. Ralphie sendiri orang yang suka makan, walaupun ia hendak mengikuti seleksi menjadi security di tempat tersebut. Malamnya, Michael mendatangi sebuah tempat ngopi. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Alina. Hari-hari Michael dijalani seperti biasa. Ia juga melatih Ralphie agar lolos saat mengikuti seleksi menjadi security. Malamnya, Michael kembali bertemu dengan Alina di tempat ngopi langganannya. Alina sendiri ternyata seorang PSK, namun mimpi sebenarnya ialah menjadi seorang penyanyi. Dan ia memiliki nama panggilan Terry. Saat mereka berjalan pulang, tiba-tiba sebuah mobil datang menghadang. Dua pria keluar dari mobil tersebut, yang ternyata salah satunya ialah mucikari dari Alina sendiri. Ia bernama Sleepy. Mereka adalah kelompok mafia asal Rusia. Sebelum pergi, Sleepy memberikan kartu namanya kepada Michael. Hari-hari kembali Michael jalani, namun ia tak berjumpa lagi dengan Alina di tempat ngopi langganannya. Hingga suatu malam, Michael mendapatkan kabar jika Alina dipukuli seseorang dan dirawat di ruang ICU sebuah rumah sakit. Michael pun langsung pergi ke sana. Terlihat di sana Alina yang babak belur ditemani oleh temannya yang bernama Mandy. Michael pun bertanya kepada Mandy apa yang terjadi pada Alina. Mandy pun memberitahu Michael jika Alina dipukuli oleh Sleepy. Berbekal kartu yang pernah diberikan oleh Sleepy, Michael pun mendatangi Sleepy dan antek-anteknya di sebuah restoran Rusia. Di sana, Michael memberikan uang kepada Sleepy sejumlah $9.800 sebagai bentuk pembebasan Alina dari pekerjaan haramnya tersebut. Sleepy sendiri bukan petinggi dari mafia Rusia tersebut, melainkan ia hanya kepercayaan dari ketua mafia yang bernama Pushkin. Karena hal itu, Sleepy menolak uang itu dengan segala hinaan kepada Michael. Michael pun mengambil uangnya kembali, dan ini yang dilakukan oleh Michael. Alina, the girl you beat, hafted over $9,800. Here on this funky floor, taking the money. Atas kematian Sleepy, Pushkin pun mengirim seseorang yang bernama Teddy untuk membereskan masalah tersebut. Teddy sendiri mantan agen pasukan terlatih yang tak diragukan lagi kemampuannya. Teddy ditemani 3 agen polisi yang korup yang bekerja sama dengan Pushkin, salah satunya bernama Master. Esoknya Michael mendapatkan kabar jika Ralphie berhenti bekerja. Merasa ada yang janggal, Michael pun langsung mendatanginya. Ternyata Ralphie berhenti bekerja karena membantu ibunya membersihkan rumah makannya yang habis terbakar. Ralphie pun menduga jika itu bukan murni kebakaran. Sementara itu di tempat lain, Teddy ditemani Master mendatangi seorang mafia untuk mencari tahu pembunuh Sleepy dan antek-anteknya. Karena tak mendapatkan jawaban yang memuaskan, Teddy pun membunuh orang tersebut. Malamnya, Teddy menginterogasi Mandy tentang keberadaan Alina dan siapa saja orang yang dekat dengan Alina. Namun Mandy berbohong dengan mengatakan tidak tahu.
Scene berpindah di rumah makan ibunya si Ralphie. Terlihat dua agen polisi yang sedang minta uang keamanan. Setelah hendak pergi, McCall yang tahu kebusukan mereka memintanya untuk mengembalikan uang itu dengan mengancam akan menyebarkan video mereka. Merasa McCall ini berbahaya bagi karir keduanya, mereka pun hendak memberikan pelajaran kepada McCall. Namun tiba-tiba McCall menghajar mereka berdua sampai tak berdaya. Esoknya McCall bersama teman-teman kerjanya bermain softball. Terlihat juga Ralphie yang sudah resmi menjadi security. Di tempat lain, Teddy kembali mendatangi Mandy. Teddy yang sudah mengetahui jika Mandy berbohong memaksanya untuk mengakui. Setelah mendapatkan informasi dari Mandy, Teddy pun langsung membunuhnya. Teddy yang sudah tahu jika McCall orang yang dekat dengan Alina, ia pun mencari informasi tentang McCall. Adegan berpindah ke tempat kerja McCall. Terlihat seorang perampok sedang meminta uang kepada kasir yang bernama Jenny. McCall pun meminta Jenny untuk memberikan uang itu kepada perampok tersebut. Namun ketika perampok itu meminta Jenny memberikan cincinnya, McCall pun melakukan hipotesis untuk melawannya. Namun ia membatalkan niatnya tersebut karena terdapat anak kecil di sana. Dengan terpaksa, McCall pun meminta Jenny memberikan cincinnya tersebut. Saat perampok itu keluar, McCall pun mengikutinya dan berhasil mengetahui plat mobilnya tersebut. McCall pun kembali masuk dan mengambil sebuah palu. Esoknya terlihat Jenny yang menemukan cincinnya kembali dan McCall yang membersihkan palu yang ia ambil sebelumnya dan meletakkannya kembali. Artinya McCall berhasil membunuh perampok tersebut. Malamnya Teddy mendatangi McCall dan menanyakan apa tujuan McCall datang ke restoran Rusia kala itu. Dengan tenang, McCall menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Teddy. Menganggap McCall bukan orang biasa, Teddy pun memutuskan untuk pergi. Tahu jika Teddy seorang mafia dan pasti akan datang kembali, McCall pun melakukan sebuah rencana cerdas, di mana ia memasang kamera tersembunyi dan membeli obat anti mabok pesawat dan sebuah tiket penerbangan. Malamnya terlihat McCall yang sedang duduk di tempat ngopi langganannya. Terlihat juga Teddy yang sedang mengawasinya. Tak berselang lama datang seorang pria yang berpura-pura sebagai petugas PLN. Namun McCall tahu jika ia bukan petugas PLN, melainkan orang suruhan Teddy. Setelah identitasnya terbongkar, orang itu pun hendak menyerang McCall. Setelah menghabisi orang itu, McCall mematikan lampu dan keluar dengan memotret Teddy yang nampaknya terkejut dengan keluarnya McCall. Teddy dan komplotannya pun mengejarnya. Saat menggeledah kediaman McCall, mereka hanya menemukan obat anti mabok pesawat dan sebuah tiket penerbangan, sehingga mereka mengira jika McCall telah pergi ke bandara. Namun Teddy yang tahu kemampuan McCall, ia paham jika McCall tidak pergi jauh, melainkan ia sedang mengawasi mereka semua. Esoknya McCall pergi ke rumah sahabatnya yang bernama Susan dan suaminya yang bernama Brian. Di scene ini kita tahu jika McCall adalah seorang mantan agen pasukan khusus. Ia memalsukan kematiannya karena ingin hidup dengan damai. Susan pun memberikan informasi terkait Pushkin, Teddy dan beberapa polisi korup yang bekerja di bawah Pushkin. Setelah mendapatkan informasi dari Susan, tanpa membuang waktu, McCall langsung mendatangi kediaman Master. Di sana ia memasukkan Master ke dalam mobilnya yang sudah dihubungkan dengan gas. Tujuannya agar Master mau memberitahu semua bisnis yang dijalankan oleh Pushkin. Karena tak mau mati konyol, Master mau mengakui dan membawa McCall ke salah satu tempat daging ilegal sekaligus tempat penyimpanan uang milik Pushkin. McCall menemui pimpinan di tempat tersebut yang bernama Andre. Saat Andre menodongkan pistol pada McCall, dengan tenang ia mengembalikan keadaan. McCall pun menyuruh Andre agar meminta anak buahnya untuk meletakkan senjatanya.
Setelah itu McCall meminta semua pekerja di sana untuk keluar dengan memberikan uang milik Pushkin. Lalu McCall meminta Master untuk menelepon polisi. Polisi pun datang dan Master pun ditangkap. Dan saat polisi membuka sebuah gudang, mereka pun terkejut dengan banyaknya uang di tempat itu serta Andre dan pasukannya yang sudah terikat. Malamnya Teddy meminta bantuan kepada ketua gangster yang dianggap paling hebat untuk menghabisi McCall. Karena si ketua gangster ini habis makan banyak rambutan, ia pun bekser. Dia pun izin untuk Pepsi ke kamar mandi. Tak berselang lama datanglah McCall dengan membawa kacamata si gangster tersebut yang sudah bercampur dengan bercak darah. Artinya McCall sudah menghabisi ketua gangster tersebut. Terjadi perbincangan antara mereka berdua di mana si McCall memberi kesempatan kepada Teddy dan Pushkin jika mereka mau berhenti menjalankan bisnisnya. Karena jika tidak, McCall tak segan-segan akan menghabisinya. Di rumah, McCall terus mencari informasi tentang usaha si Pushkin. Mengetahui jika Pushkin memiliki penyimpanan tangki minyak, ia pun ke sana lalu meledakkan tangki minyak tersebut. Atas kejadian tersebut, Pushkin meminta Teddy agar segera menghabisi McCall. Teddy yang tahu McCall peduli pada orang-orang terdekatnya, ia pun menyandra beberapa teman kerjanya McCall. Ia menelpon McCall dan memintanya untuk datang dalam waktu 30 menit. Karena jika tidak, ia tidak segan-segan untuk membunuh semua temannya. Karena tak kunjung datang, mereka pun hendak membunuh salah satu sandera. Namun tiba-tiba suara musik menyala. Karena hal itu, Ralphie diminta untuk menunjukkan ruangan arah musik itu berasal. Namun ternyata McCall sudah ada di sana dan menghabisinya. Dengan menggunakan Ralphie, McCall berhasil menghabisi salah satu penjahat yang menjaga Sandra. McCall pun meminta Ralphie untuk mengeluarkan semua teman-temannya. Sedangkan ia mulai melakukan aksinya, dimulai dengan mematikan semua lampu di sana dan menghabisi mereka satu demi satu dengan peralatan yang ada di sana. Saat McCall 1 lawan 1 dengan seorang penjahat bertubuh kekar, ia pun nampak kewalahan. Namun bukan McCall namanya jika ia tak bisa mengatasinya. Saat itu juga ternyata Ralphie datang kembali untuk membantunya. Namun sayang, Ralphie tertembak di kakinya. McCall pun meminta Ralphie untuk pergi ke ruangan saklar lampu yang ada di sana. Walau dengan terpincang-pincang, Ralphie berhasil masuk ke ruangan tersebut. Dan saat lampu dinyalakan, tiba-tiba sebuah ruangan meledak yang menewaskan satu-satunya anggota Teddy yang tersisa. Kini yang tersisa tinggal Teddy. Ia pun hendak masuk ke ruangan di mana Ralphie berada. Ralphie pun sempat ketakutan, namun tiba-tiba McCall datang menembak Teddy menggunakan sebuah pistol paku. Tiga hari kemudian di Moskow, terlihat Pushkin yang sedang mandi. Ia dikejutkan dengan kehadiran seorang Robert McCall di sana. Tak banyak membuang waktu, McCall pun langsung membunuhnya dengan cara menyetrumnya. Saat McCall keluar, terlihat para penjaga Pushkin yang ternyata sudah ia habisi. Beberapa hari kemudian McCall kembali bertemu dengan Alina. Alina pun mengucapkan terima kasih atas apa yang diberikan McCall kepadanya. Film ditutup dengan McCall yang mendapatkan email dari seseorang yang meminta bantuannya. Dan film pun bersambung. Oke kaum mageran, itulah alur film dari Equalizer sequel pertama.
Di film ini kita dipertontonkan dengan aksi Denzel Washington yang kalem wibawa namun berbahaya. Film ini rilis pada tahun 2014 dengan IMDb 7,2/10. Sekian dulu untuk alur film kali ini. Kita jumpa lagi di alur film selanjutnya. Dan di mari sampai jumpa kembali.